agak nganan kadang. Kadang. Bukan agak nganan. Itu bahasa halusnya gitu, Bu. Aku kan sering menghaluskan. Tampilin aja nggak apa-apa. Biar untuk yang barangkali ini pemerintah atau yang operator nonton lah. Iya, biar Itu juga dikasih tahu rahasia ya. umum toh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Tetap happy, karena happy dan bersyukur itulah salah satu cara untuk meningkatkan imun. Betul nggak? Amin. Buktinya kita kemana-mana alhamdulillah masih tetap sehat. Bahkan selama pandemi saya pilek itu pun belum pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah hampir mau sakit tenggorokan sekali sih. Tapi memang kita kan istirahat cukup. Alhamdulillah itu. Pergi ke Jakarta juga hati-hati, maksudnya nggak ngawur, nggak jaga kebersihan, nggak sembarangan. Ibaratnya kumpul-kumpul orang banyak jarang. Olahraga setiap pagi, Bang. Makan Positive thinking. makan api. Dan itu tadi bersyukur, positive thinking, bahagia. Nah, teman-teman malah kayak Ustadz. Di belakang kita sudah ada Mazda 3. Mazda 3 hatchback. Mazda 3 hatchback yang selama ini hanya bisa kita tonton di iklan, di reviewnya Autonet, di reviewnya Autodriver. Di YouTube. Ini pertama kali bisa datang ke sini. Ini pesanan BMI ya. Betul, Pak. PMI Jakarta sebenarnya beliau tidak mau disebutkan orangnya, Bang. Tidak mau disebutkan orangnya. Betul ya, terus? Sebenarnya pesan golf, VW Golf untuk istri. Tapi karena di Jakarta kemarin beliau ngirim link iklan, dihubungi oleh Om Ais dan teman-teman di Jakarta, slow respon, bahkan tidak merespon sama sekali. Pada akhirnya beliau bingung, terus telepon, ngobrol, enaknya pilih mana ya antara Golf dan ini, terus apalagi gitu. Saya sih nggak begitu menyarankan yang mana karena bingung juga, bingung. Akhirnya terus saya lempar ke grup itu, Faris bilang mending Mazda 3. Terus beliaunya ya udah Mas, saya sebenarnya juga feel dengan Mazda 3, akhirnya beli ini, Bang. Oke. Mazda 3 ini kami dapatkan di bawah 400-an lah. Ya, di bawah 400 atau hampir 400, kilometer baru 7.000. Apalagi? Kilometer 7.000, service record atas nama perusahaan penjual Mazda di Semarang. Intinya di showroom Mazda lah, ini punya showroom yang, tapi ini bukan unit test drive, ini dipakai istrinya yang punya. Ya, boleh istrinya yang punya, betul. Aman istrinya ya? yang punya Mazda memang. Kalau kita mau ngomongin desain dan lain-lain, tidak ada yang menyangkal mobil ini desainnya bagus, itu semua orang akan setuju. Pasti, apalagi kalau dia lewat sekilas sore hari di mana lampunya sudah mulai kelihatan menyala. Ini nyalain aja kan bisa? Boleh. Nyala nggak, Bang? Nyala. Udah. Nyala. Mati lagi. Sorry. Oke. Oke. Dah, semoga ini kelihatan. Ini mesin tidak menyala. Kita nyalain aja, di RL-nya aja. Semua orang saya yakin akan setuju kalau ini desainnya bagus. Kalau ada yang nggak setuju, nggak tahu. Ya desain sekali lagi selera. Cuma ini memang terlihat sangat arogan. Ini cakep. Futuristik. Nah, desain selera, tapi nek orang namanya bagus banget. Cantik, yo cantik tuh, Bro. Mengendap-endap teman-teman ya. Mengendap-endap ya. Wah, ini mau berburu. Komodo. Hanya, Bang, kemarin aku di Mazda itu nggak serut ini sekali. Ih, gimana kiri apa ya? Ini kayaknya. Ini nih. Nah, ini banyak banget bekas gas Vulcano. Iya. Berarti kan memang pendek. Memang ground clearance-nya jadi masalah sih, sedikit. Yang bikin cakep adalah permainan lampu ini. Padahal sebenarnya ini cuma DRL ke sana, lampu ring light ke begini dan ini ke sini. Tapi kayak matanya itu tajam, mengendap-endap bener. Kayak pemburu. Nah, ini fog lamp. Jangan salah, ini cuma kecil begini tapi ini terang banget. Ini fog lamp ya ini. Fog lamp ini kecil. Oh, ini rating ya, Bang? Ini sen bawah. Sennya di bawah, oke. Ini mata ini yang bikin cakep, grill cakep. Semuanya cakep. Betul. Bentuknya ya seperti ini. Hatchback memang kayaknya lagi naik daun, Bang. Lagi naik daun. Barunya mau 500. Apa 500 begitu? Nah, kira-kira di uang segitu budget nggak kalau beli baru? Betul. Saksikan terus video ini sampai akhir. Oke. Tenang, bumper. Kita punya bumper nggak sih? Sensor ini nggak banyak ya, nggak sebanyak CX-5 ya? Ya ada 1 apa 2 gitu. Nanti kita di dalam ada fitur apa aja. Dari samping desainnya setuju atau tidak, ini pun menurut saya tidak ada cacatnya ini desain.
Coba cari cacatnya apa? Cari yang ini kurang nih Anda bisa begini gitu. Yang kurang menurutku ini versi pribadi ya. Ya. Nggak tahu karena aku suka Porsche dan VW Scirocco yang mirip itu. Mungkin akan terlihat lebih garang lagi kalau agak lebar sedikit sininya. Ada apa? Keluar. Agak keluar sedikit. Ya anak racing banget. Sering nonton sih Garasi Drift. Tapi kalau saya ini udah cukup. Ini udah keluar. Kalau terlalu keluar, ya ini pas bagi orang tua. Ini pas. Ini nggak searogan gitu loh. Ini udah keluar sebenarnya, Bren. Ini terpengaruh Garasi Drift saya, Bang. Jadi sininya keluar. Ini udah keluar loh, Bren. Ini kalau mau ukur nih seolah-olah ini sudah lebih Offset keluar dari memang, depannya depan, loh. ya. Ininya doang sih. Bannya tetap masuk, bannya tetap masuk. Kalau dari belakang memang terlihat elegan, sporty, kesan mewahnya dapat. Coba deh dari sini tuh. Dari belakang double muffler atau knalpot ganda itu mau tidak mau mendukung kesan sporty. Kemudian permainan lampu yang cuma ini loh. Ini sekali lagi tuh semuanya permainan LED. Set set set. Iya. Jadi ini pemenang Design of the Year 2019 versi apa begitu saya lupa. Oh iya. Tapi kalau misalkan kita bilang cocoknya Bang ya, menjenengan kalau buat ini lebih cocok buat cewek nggak sih? Cewek ya. Ibu-ibu lah maksimal anak 2 yang suaminya itu sudah punya H1. Di jalan memang kita jarang lihat, langka banget, mungkin karena harganya mahal. Harganya mahal. Tidak Nah, ini bisa. apa yang bikin mahal itu apa? Kita wajib cari tahu. Kalau menurut jenengan apa? Desain Kalian doang. apa? Desainnya? Karena saya sudah naik. Nanti kalian penasaran. Nanti kita kasih tahu alasannya kenapa ini menurut saya mahal. Tapi kalau aku sih desain jelas. Terus fitur electric seat, electric apa handleran? Itu electric brake. Apa sih? Electric parking brake. Vehicle stability control, i-stop. Ya mungkin fitur-fitur itu yang bikin mahal. Mobil ini jadi tidak seharga dengan yang lain. Oke. Dengan ukuran yang sama maksudnya, dimensi yang sama. Nah, yang jelas desain kita nggak usah ada fitur itu pun desain ini juga sudah desain mahal kan. Lagi pula ini tahun muda. Dari atas ya, dari atas biasa shark fin antena, kemudian ada lampu rem, pemanas kaca, wiper, logo, kamera mundur, sensor parkir, towing double. Sudah. Oh iya, towingnya kenapa 2 ya? Tahu tuh. Masuk yuk, kita depan aja. Sweet. Oke teman-teman, di dalam kita akan mendapatkan beberapa fitur yang mungkin akan kita sukai atau hampir mirip dengan CX-5. Di jendela ini cuma ada spion lipat, power window sama electric mirror. Kemudian sayang sekali pengunci pintunya itu harusnya kan ada tombolnya lagi nih kayak di CX-5 yang sekarang tuh yang 2014 ke sini. Nah ini harus di sini. Kayak itu Avanza ya? nggak oke banget kalau menurutku ini. Kemudian di kanan ada stability control sama stop off. Sudah ada pedal shift, kecil nggak garang gitu, nggak keren banget. Kemudian lampu ya biasa ada off, auto, nyala, mati. Fog lamp juga ada off dan ada nyala. Udah kiri wipernya lengkap banget gitu aja. Di kanan sudah ada apa nih lupa namanya. Gue melaku dewa Bren. Gue melaku dewa. Oh, apa sih ini? Oh, tuh. Alah. Cruise control. Oke, di setir kita sudah ada cruise control di kanan, yang kiri cuma ada info, untuk audio juga ada volume. Info ini juga berfungsi sebagai next dan preview. Kemudian ada logo Mazda dan ada telepon dan angkat telepon. Klaksonnya seperti itu. Kemudian di sini di daerah kiri sini ada trip A, trip B. Di kanan ada suhu di luar sama range kilometer. Gak ada yang lain ya? Range kecepatan. Sorry. Range ini loh BBM. BBM segini dapat seberapa begitu. Untuk kecepatannya kita ada MID kecil,
di dalamnya dan sudah ditunjukkan juga di head up display. Di sebelah kiri ada floating monitor seperti ini, AC-nya juga dual zone dan arah semburannya juga sangat lengkap gitu. Di bawah sudah ada pembaca CD dan kuncinya keyless. Ini kita cepet aja ya. Untuk maticnya PRND sama manual. Udah. Nah, kalau mobil-mobil kayak gini tuh kebalik. Kalau maju itu malah justru mengurangi, kalau mundur baru menambahkan. Gitu teman-teman. Untuk ininya ada sport sama biasa. Di bawah sini ada volume sama tombol-tombol untuk mengoperasikan sana. Ini mirip dengan CX-5 dan electric parking brake, cuma belum auto hold. Udah itu teman-teman, ada tempat untuk menyimpan apa namanya, cup holder lah istilahnya ya, minum. Nggak bisa dingin ya, nggak bisa dingin, nggak bisa panas. Untuk pocket kecil di sini ada 2 USB, untuk HP bisa. 2 USB naruh HP. Belum wireless charging, kurang. Bahkan untuk iPhone 11 pun kurang. Untuk ban joknya ini lumayan enak, bawahnya sini enak. Ada ada ini ventilasinya. Ini juga lumayan meluk. Oh iya. Spion tengahnya sudah elektrik untuk anti silo di malam hari. Di sini ada pengaturan lampunya, kalau mau dinyalain tinggal dipencet, dan sunroof seperti biasa. Mantap. Nah, untuk sun visornya ketika dibuka dia ada cahaya. Udah gitu doang, masih bersih semuanya. Di kiri, wah ini lumayan gede. Di belakang ada apa aja, Pak? Di belakang ada lampu nih, tapi aku nggak tahu tombolnya dari mana. Ada dong mestinya dong. Enggak ada. Serius? Nyala nggak? Enggak. Nyala nggak? Serius gak ada tombolnya? Hah? Oke, kita lupakan. Teman-teman, itu terus ada handrest di tengah sini seperti biasa, dan ini joknya super nyaman. Serius? Aku nggak bohong. Sandarannya gini? Sandarannya enak, kemiringannya, cuman ini bisa adjust nggak sih? Nggak bisa di adjust nih, cuman fix. Tapi cukup nyaman teman-teman. Untuk 2 orang ya, tengah pasti nggak nyaman, tak coba. Nggak nyaman. Di sini nyaman, legroomnya sangat luas di yang setinggi saya. Mungkin kalau yang lebih tinggi lagi ya masih sisa banyak teman-teman. Cuman ini tengahnya ada ini nih, Kuburan. Ini yang saya kurang begitu senang kalau mobil ada ininya terlalu tinggi. Ini penggerak belakang. Ini penggerak depan, Tapi tapi itu ini knalpot knalpot ya? Karena mungkin terlalu rendah sih ya, mobilnya rendah. Jadi knalpotnya naik ke atas. Oke. Karpetnya bagus loh. Karpetnya dasarnya itu loh. ini bawaan asli. Bagus loh. Bagus. Cuman kok di sini malah nggak ada pocket ya? Seriusan? Serius. Ini. Hah? Nggak ada. Tapi sini ada. Loh. Kak Popo. Ini harinya siapa nih? Nggak tahu. Kenapa? Kenapa, Bang? Nggak tahu. Sudah itu teman-teman. Yuk kita jalan yuk. Mari. Oke, sebelum jalan kita ngomongin fitur dulu yang ada di dalam. Tentang fitur safety-nya coba ya. Fitur safety-nya ada Smart City Brake Support, SCBS, tapi ini nggak ada intervensi. Jadi cuma sistem sama warning distance sama warning volume doang. Jadi nggak kayak CX-5 yang 2014 itu dia ada intervensinya. Jadi suka ngerem sendiri. Cuma ini ada sistem doang dan bisa dimatiin atau dinyalakan. Distance-nya bisa jauh, medium atau deket. Kita jauh aja. Udah, ini aman, nggak terlalu bahaya. Dia cuma peringatan aja. Ada blind spot monitoring system, di spion, kemudian ada speed limit warning, bisa kita setting. Ini ada fitur-fitur kayak gini banyak. Kemudian sound, clock, vehicle, ayo mana menunya? Device ini untuk koneksi. Udah itu aja. Jadi safety-nya itu yang penting, SCBS-nya ini yang bahaya kalau sampai ada intervensi, karena lalu lintas kita tidak cocok untuk melakukan hal itu. Kemudian untuk audio, karena ini belum Bose, jadi kami pikir baiklah untuk ukuran yang audio yang bawaan pabrik yang tidak branded kayak gitu teman-teman. Mesin tidak terlalu dengar dari dalam ya Pak? Mesin aman, cuman ya gitulah. Ban. Oke, kita cek nanti setelah jalan. Posisi duduknya termasuk enak.
termasuk enak. Menurutku sangat enak. Sangat enak, maksudnya pas mobil pendek tapi nggak ngerasa kita tenggelam gitu, enggak. Driving oriented ya. Yap. Untuk steeringnya ini bisa tilt dan teleskopik, dan ini bisa diangkat jauh banget loh. Nih. Ya kita segini aja lah. iStop seperti biasa langsung nyala ketika mobil jalan, bisa dimatiin, kita matiin aja karena menurutku nggak pernah terpakai itu fitur iStop. Kehematan bahan bakarnya sama hematnya baterai nggak sebanding, baterainya bisa agak boros kalau pakai fitur itu menurut saya. Ya walaupun kalau beli asli bisa sampai 3 tahun sih. Di paving dengan kecepatan berapa nih, 11 km per jam, tidak begitu terdengar, walaupun ada terdengar gemuruh juga. Untuk naikannya kita akan melewati polisi tidur. Depan sih enak, belakang nggak tahu. Belakang enak, suspensinya sih di ribbon shock breakernya menurutku enak banget. Pas ya. Hanya rodanya mungkin karena ring 18 dan profil rodanya agak lebar, tipis. Ya gini jadinya kayak berisik. tang. Oh. Nah, ini udah mulai berisik nih di 15 km per jam sudah mulai berisik, Ya, dengar berisiknya. Nah ini di kenceng juga enak sih depannya. Untuk polisi tidur yang agak kita lewati agak kenceng ya. Setirnya balikannya enak, langsung balik cepet. Nah ini kalau kenceng blub gitu, tapi masih nggak bikin perut mual lah. Sengaja pak, namanya juga reviewer pak. Tapi enak. Ya mirip CX-5 menurutku. Agak setifan ini dan mungkin ini lebih stabil bang. Betul. Kita tes akselerasi ya. Mesin 2000 cc nya non turbo. Ini yang sport bukan ya? Bukan. Maticnya halus, pinter juga, nggak bodoh, nggak kerasa perpindahannya. Cuma memang kita tahu kalau 2000 cc dan non turbonya Mazda juga tidak ini. Kita coba spot ya. Kok bikin senyum? Ya? Cukup lah kalau spot lah. Mesinnya artinya RPM langsung naik, gitu loh. Ya, menyenangkan juga ini. Serius. Cuma memang kalau ngomongin berisik, bawah ini berisik banget teman-teman. Ini yang membuat kami merasa terlalu mahal kalau diukur dari sudut pandang itu aja. Kalau dari fitur dan desain, driving experience ya. Cara posisi nyetir yang saya di belakang sini pun menurutku sih worth it lah harga segitu. Ya. Tapi harusnya ditambah lebih kedap. Peredaman bawah yang lebih baik. Kalau untuk lingkungan sekitar, kanan kiri aman ya. Aman. Kekurangannya itu aja menurutku. Tapi kalau mobil overall enak semuanya. Mobil agak kecil tapi nggak begitu terlihat sempit juga loh. Lihat, ini di depanku kita lumayan jauh, walaupun ini dari luar. Ini di belakang juga lega sih. Tidak terlalu sempit. Kalau untuk panjangnya sih ini lumayan panjang sebenarnya kalau dari segi dimensi. Maka kakimu menyentuh depan nggak? Enggak. Ini memang kalau dibandingin kayak sama Yaris dan yang lain ini lebih besar ya bang? Iya, harganya juga lebih beda. Besar, ya. Ya mungkin Makanya hatchback. lebih nyaman. Ini musuhnya apa ya kalau begitu ya? Mungkin Civic Turbo hatchback. Yakin pakai itu sama itu? Kemungkinan harganya hampir sama bang. Iya, masih spot. Pengereman sih enak, pengereman nggak ada masalah lah, lembut, enak. Respon maticnya juga bagus. Oke teman-teman, untuk radius putar kita akan persiapan cek. Seperti biasa, rute andalan. Kita nggak perlu turun aspal. Kemarin aku nyoba apa ya di sini? Camry itu ya? Gimana? Enak pol, aman Sulaiman. Aman. Kota enak ini ya, manuver belak-belok. Kecil termasuknya teman-teman. Driving posisinya tuh enak banget. Spionnya tidak menghalangi pandangan walaupun agak gede karena dia ditarik agak ke belakang. Tidak ada segitiga di pilar A, jadi itu menambah juga sudut pandang pengemudi. Penggunaan materialnya juga ini empuk semua. Sejauh yang dipegang tersentuh oleh kulit kita itu empuk. Paling plastik kalau sudah ke bawah-bawah. Ya dari lingkungan sekitar kalau memang kenceng-kenceng sebelah sih kedengeran. Tapi masih oke lah. Ini ditumpuk sama audio nanti juga hilang suaranya kok. Kehematannya kita belum sempat ukur karena datang baru juga tadi. Kemarin ya ini datang ya Bren? Kemarin sore. Nanti sudah diambil.
Harusnya sih hemat sih ya, 2000 sih. Maksudnya ya tidak sehemat limo, tapi ini termasuknya harusnya hemat. Pertanyaanku bang, Piye? cocok nggak kalau misalkan mobil ini untuk harian? Cocok? Susah nggak? Enggak. Apa yang bikin susah? Ground clearance kalau di Semarang kali ya? Kan agak naik turun gitu bang. Lah enggak. Tapi kan ini aman kalau cuma tanjakan terangkil. Tapi kalau mungkin kayak di kota-kota kayak yang datar Jakarta, Solo masih Aman. sangat aman ya. Masih main ini. Aku gara-gara nggak suruh sekali itu kepikiran nih. Nih mobil Semarang nih, kalian lihat sendiri tikungan iso mendahului. Enggak apa-apa, ini masukin aja. Udah bukan rahasia umum lah. Apa sih namanya itu tadi? Transit apa tuh? Feeder. Feeder ya, iya agak nganan kadang. Tampilin aja nggak apa-apa. Biar untuk yang barangkali ini pemerintah atau yang operator nonton lah. Iya biar Itu juga kita tahu rahasia ya. umum toh. Kaget aku tikungan nih, untung masih bisa. Dan kalau bisa tuh yang kamu blong itu nggak perlu keluar aspal, karena bahaya kalau mobil seceper ini keluar aspal kan. Untung masih bisa tadi. Dan tadi kenceng loh. Kaget sih, deg-degan, masih deg-degan nih. Tapi untung bisa kontrol aman. Tapi memang ada yang seperti itu. Ada yang bagus banyak, cuma ada yang masih seperti itu. Kalau feeder rata-rata udah bagus menurutku. Yang Agak mending Pak. ya agak mending, yang kurang itu yang bis mediumnya itu apa namanya itu? Trans Semarang. Yang merah ya. Iya, Mungkin buru-buru kali ya, enggak sih? jamnya ya kali ya mepet-mepet, tapi kan attitude juga perlu dijaga kan. Keselamatan pengguna jalan lain itu nomor 1 menurutku. Akhir dari video kali ini adalah menurut kamu apa? Menurutku semua ada segmennya dan berapapun harganya pasti akan ada yang membeli. Betul. Karena ada yang membutuhkan mobil ini. Betul. Tapi kalau kita bicara kekurangan, kalau dari aku sih dari kemarin pertama tes drive jalan dret, oh banyak berisik itu toh sih. Kalau itu ada solusinya, nggak ada masalah. Pasti ada tuh bang. Pasti ada, banyak lah, gampang lah. Kalau jenengan, Kalau menurutku, kalau beli bekas malah worth it, malah sebanding karena harganya sudah turun. oke. Tapi kalau beli baru, harusnya kekurangan yang tadi kami sebutkan itu diperbaiki atau ditingkatkan lah. Kalau yang lain sih no comment. Desain ini nomor 1. Terima kasih sudah menonton. Semoga sajian video ini mampu menambah manfaat untuk kita semua, nggak hanya untuk kalian. Kami juga belajar. Kalau ada yang pengalaman memelihara Mazda 3, tolong komentar di bawah bagaimana pengalaman kalian. berapa servisnya? Berapa servisnya dan lain-lain. Kalau progresif jadi berapa? Itu terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa nih. Gue main ambil footage ya.